persiapan di Arab Saudi. 1. Hasil penyediaan syarikah layanan umum atau masyair. Layanan masyair bagi jemaah Indonesia pada penyelenggaraan haji tahun 2020 Masehi akan dilakukan oleh 2 perusahaan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu Masyarik Al-Mutamaziyah Hajj Service Company dan Albert Gas Company for Pilgrim Services. Kedua perusahaan ini akan memberikan layanan mencakup akomodasi, konsumsi, transportasi, serta dukungan operasional sepanjang rangkaian Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari total jemaah Indonesia, layanan masyair dibagi pada 2 perusahaan sesuai alokasi kapasitasnya. Albert Gas Company akan menangani 100.922 jemaah yang berasal dari beberapa embarkasi antara lain Banjarmasin, Jakarta, Banten, Lombok, Makassar, Medan, Padang, Solo sebagai kelompok terbesar. Sementara itu Masyarik Al-Mutamayizah akan memberikan layanan kepada 102.390 jamaah, mencakup jemaah yang berada dari Aceh, Balikpapan, Batam, Jakarta, Kertajati, Palembang, dan Surabaya. Pembagian ini disusun untuk memastikan masing-masing perjalanan dapat mengelola kapasitas secara optimal dan mendukung kelancaran operasional pada masa puncak haji. Terkait penempatan jemaah di Mina, Indonesia akan ditempatkan terutama di zona 3 dan 4 yang merupakan alokasi utama. Adapun zona 5 merupakan area tambahan yang wajib diambil oleh pemerintah Indonesia sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi, mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia serta keterbatasan ruang pada zona utama. Terkait zona 5 ini kami sudah berkali-kali meminta dispensasi ke Kementerian Haji Saudi, baik melalui WA maupun ketemu langsung. Sampai hari ini belum ada upaya untuk dikurangi yang di zona 5 ini. Pemerintah memastikan bahwa jemaah yang berada di zona 5 akan menerima pengaturan layanan khusus, termasuk pelaksanaan tanazul, yaitu pemindahan jemaah dari Mina ke hotel di Mekah setelah lontar jumroh di Aqobah. Dengan pengaturan ini, beban kepadatan dapat dikurangi dan kenyamanan jemaah tetap terjaga selama masa puncak haji. Kedua, rencana penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi dirancang untuk memberikan kenyamanan, keamanan, serta kemudahan akses bagi seluruh jemaah selama berada di Arab Saudi. Seluruh layanan mengacu pada standar operasional yang telah ditetapkan sehingga jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Layanan akomodasi diarahkan untuk memenuhi aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta kemudahan mobilitas jemaah beserta barang bawaannya. Akomodasi di Mekah disediakan pada kawasan Miswalah, Jarwal, Shisah, dan Raudhah. Sedangkan di Madinah berada di wilayah Markaziyah. Jarak akomodasi di Makkah ditempatkan paling jauh 4.500 meter dari Masjidil Haram, sementara jarak akomodasi di Madinah maksimal 1.000 meter dari Masjid Nabawi. Pelayanan akomodasi diberikan sepanjang jemaah berada di Makkah dan selama 9 hari atau 8 malam saat berada di Madinah. Layanan konsumsi disiapkan untuk menjamin kecukupan nutrisi jemaah selama berada di Arab Saudi. Di Makkah jemaah memperoleh 84 kali makan, sementara di Madinah sebanyak 27 kali makan. Selama masa Armusna jemaah menerima 15 kali makan, 1 paket snack, dan 1 paket perlengkapan makan. Untuk layanan ready to eat, jemaah mendapatkan 3 kali makan pada 7 Zulhijjah, 1 kali makan pagi pada 8 Zulhijjah, serta makan siang dan makan malam pada 13 Zulhijjah. Selain itu, paket snack diberikan berupa bubur instan atau mie-cup, roti manis, biskuit asin, kurma, puding, serta 2 botol air mineral berukuran 600 ml. Layanan transportasi mencakup penyediaan bus selawat dan bus antar kota. Bus selawat memberikan kemudahan jemaah untuk menuju Masjidil Haram dengan frekuensi perjalanan tanpa batas, didukung petugas operasional yang melayani 24 jam. Seluruh bus dilengkapi dengan penanda rute sehingga memudahkan jemaah mengenali jalur perjalanan. Untuk layanan antar kota, disiapkan bis dengan standar minimal
tahun pembuatan 2021. Kapasitas sekurang-kurangnya 42 kursi, dilengkapi pendingin udara, sistem GPS, toilet, kulkas, serta kotak P3K yang lengkap. Seluruh fasilitas itu disiapkan guna memastikan perjalanan antar kota jemaah berlangsung aman, nyaman, dan terkoordinasi. Ketiga, terkait dengan tanazul dan murur. Dalam rangka meningkatkan kelancaran arus pergerakan jemaah pada fase puncak haji, Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan skema murur Musdalifah, yaitu mekanisme pergerakan jemaah dari Arafah yang tidak melakukan mabit di Musdalifah, tetapi langsung diarahkan menuju Mina atau kembali ke pemondokan di Mekah. Program ini bertujuan mengurangi tingkat kepadatan di Musdalifah yang pada musim haji sebelumnya menjadi salah satu titik konsentrasi massa terbesar. Sasaran utama program murur adalah jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, serta para pendamping yang membutuhkan perlakuan atau layanan khusus. Di samping itu, disiapkan pula mekanisme tanazul Mina, yaitu kebijakan yang memungkinkan jemaah untuk kembali ke hotel di Makkah setelah melaksanakan lontar jumroh akobah pada 10 Zulhijjah. Jemaah yang mengikuti tanazul akan bermain di hotel yang berlokasi sekitar kawasan Jamarot, sehingga dapat mengurangi beban kepadatan tenda-tenda Mina pada hari-hari tasyrik. Skema ini dirancang untuk memberikan ruang istirahat yang lebih memadai bagi jemaah prioritas, terutama bagi jemaah dengan kebutuhan kesehatan tertentu. Secara keseluruhan, dua skema ini, murur dan tanazul, direncanakan dapat diterapkan kepada sekitar 50.000 jemaah. Implementasi program tersebut diharapkan mampu menciptakan pergerakan jemaah yang lebih lancar, aman, dan terkendali selama puncak haji, serta membantu menjaga kondisi kesehatan jemaah prioritas. Dengan pengaturan lebih proporsional antara ruang, waktu, dan kelompok layanan, pemerintah berharap kualitas penyelenggaraan masyair tahun ini dapat meningkat secara signifikan. Terkait dengan pengalian SPSN dan PNBP, hasil rapat tanggal 17 Oktober 2026 untuk pengalian anggaran SPN sebesar 476 miliar dan PNBP sebesar 37 miliar antara Kementerian Haji, Setnek, Kemenak, Bappenas, dan Kementerian Keuangan disepakati akan segera dialihkan ke Kementerian Haji dan Umroh dengan tahapan sebagai berikut. 1. Kementerian Haji akan bersurat ke Bappenas untuk meminta perubahan daftar prioritas proyek yang semula merupakan tanggung jawab Kemenak menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dengan melampirkan komitmen pelaksanaan SPSN dan penanggung jawab SPNN di Kementerian Haji. Kedua, Bappenas akan atas permintaan tersebut di atas akan melakukan perubahan DPP. Ketiga, atas perubahan DP SPSN tersebut, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan akan melakukan perubahan nomor registrasi SPSN. Keempat, atas perubahan registrasi tersebut, DJA Kementerian Keuangan melakukan revisi anggaran pengalokasian dari Kemenak ke Kementerian Haji. Untuk PNBP disepakati sementara akan diblokir di DIPA-nya Kemenak untuk selanjutnya diproses pengaliannya oleh DJA dari DIPA Kemenak ke DIPA Kementerian Haji. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati, dengan berbagai langkah persiapan yang telah dilaksanakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia berkomitmen penuh untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440 Hijriah yang lebih profesional, tertata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada jemaah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, serta dukungan yang berkelanjutan dari pimpinan dan anggota Komisi 8 merupakan pilar utama dalam memastikan seluruh rangkaian persiapan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan haji merupakan amanah besar yang tidak hanya menuntut ketepatan regulasi dan kesiapan teknis, tapi juga menuntut integritas, ketulusan, dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan terbaik pada tamu-tamu Allah. Dengan kerjasama yang kuat dan komitmen yang konsisten, kami optimis seluruh tantangan dapat dihadapi dengan baik dan
penyelenggaraan haji tahun ini dapat terselenggara dengan aman, nyaman, dan memberikan pengalaman ibadah yang bermakna bagi seluruh jamaah. Pimpinan, hari ini saya juga didampingi hampir semua dirjen kami. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis yang lebih teknis, kami mohon izin kalau diperbolehkan mereka juga akan memberikan jawaban-jawabannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan atas ikhtiar kita bersama serta meridhoi setiap langkah dalam mempersiapkan pelayanan ibadah haji bagi umat Islam Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.